Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ceris. Selamat datang di Ceris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ayo kita baca bab 7, part 3 dari 4 part. Gak kerasa ya udah part 3 lagi. Ayo semangat, semangat, semangat. Jangan sampai kita mengisolasi diri. Dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain, terputus dari masyarakat keseluruhan. Dahan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan, dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi, jika memotong diri terlalu sering, kita akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Marcus Aurelius, Meditation. Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain, bahkan masyarakat keseluruhan. Stoicisme mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita, yang bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan. Bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya, dia juga terpotong dari pohon pokok. Yang merugi adalah si dahan, karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup. Dahan yang terpotong memang bisa diletakkan kembali dan mungkin pulih, tetapi terlalu sering dipotong akhirnya akan semakin sulit untuk bisa melekat kembali. Apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri dari pertemanan atau lingkungan sosial? Mungkin kita mengenal seseorang yang sering ngambek, menyimpan marah, kepahitan, atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga dia memilih memisahkan diri. Menurut Marcus Aurelius, ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari. Ajaran Stoicisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolasi diri mendapatkan dukungan dari ilmu kesehatan. Dalam artikel in the New York Times berjudul The Surprising Effect of Loneliness on Health, efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan, disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi yang kemudian bisa menambah resiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan. Seseorang bisa memiliki sedikit teman, tetapi tidak merasa kesepian. Sementara itu, seseorang bisa dikelilingi banyak orang, tetapi merasa kesepian. Kualitas dari hubungan antar manusia menjadi lebih penting dari kuantitas. Artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf Stoa 2000 tahun silam. Manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik demi kebaikannya sendiri. Prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam Stoicisme saling terkait. Satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial, menjadi pahit hati dan menjauh dari teman, keluarga, dan masyarakat adalah dengan tidak baperan, tidak sensitif atau mudah terprovokasi, apalagi mudah marah-marah. Kembali kepada hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar kita sebaik-baiknya. Jika kita sering mengabaikan nalar atau akal sehat kita, maka kita menjadi mudah terprovokasi, terlalu sensitif, dan selalu menanggapi apa kata orang. Dan niscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah baperan? Dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah, tertolak, dan bukan orang lain. Selain itu, kerendahan hati menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan seling melakukan kesalahan juga menjadi penyeimbang. Berkata jujur selalu. Betapa menjijikannya ketika seseorang berkata sejujurnya nih di awal kalimat. Apa maksudnya? Itu seharusnya tidak perlu diucapkan karena sudah semestinya kejujuran harus terdengar di suaramu.
tampak di matamu, bagaikan kekasih yang menatap wajahmu dan percaya seluruh kisahmu dengan sekilas pandang. Seseorang yang jujur dan terus terang bagaikan seseorang dengan bau badan. Ketika kamu seruangan dengan dia, kamu langsung tahu. Akan tetapi, kepalsuan bagaikan pisau yang menancap di punggung. Marcus Aurelius Meditation. Pak Marcus, analogi orang bau ini agak aneh. Tetapi saya mengerti kalau zaman Romawi kuno dulu belum ada deodoran. Jadi ya sudahlah. Waktu membaca, saya lumayan tertegun. Kata-kata Marcus Aurelius bagaikan tertuju pada saya pribadi. Saya menyadari selama berbicara dengan orang lain, saya seringkali membuka kalimat-kalimat berikut. Kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya nih, gue boleh jujur nggak? Marcus Aurelius berkata bahwa hal ini menjijikkan. Kalau dia hidup di masa kini, mungkin dia akan berkata, maksud lu? Jadi kemarin-kemarin lu selalu berdusta kalau ngomong. Jika kita semua terbiasa berkata jujur senantiasa, tidak perlu kita membuka dengan kalau boleh jujur. Ini sama saja dengan mengakui selama ini kita sering berbohong. Skakmat dari Bos Marcus. Umumnya, berbohong dilarang oleh agama karena dikategorikan sebagai dosa. Kita terbiasa menakut-nakuti anak kecil. Jangan bohong kamu, dosa. Nanti kamu masuk neraka dan di situ tidak ada wifi gratis. Stoicis mempunyai argumen mengapa berbohong itu keliru, bukan sekedar dosa atau tidak. Prinsip hidup selaras dengan alam juga mendasari argumen agar tidak berbohong. Argumennya adalah sebagai berikut. Segala hal yang benar, truth, otomatis, adalah bagian dari alam atau nature. Dan sebaliknya, kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak ada. Dan artinya bukan bagian dari alam. Oleh karena itu, jika hidup harus selaras dengan alam, konsekuensinya tidak ada ruang untuk berbohong. Karena dalam stoicisme, kebahagiaan sejati hanya datang dari keselarasan dengan alam. Maka berbohong akan menghalangi meraih kebahagiaan itu. Dengan kata lain, si pembohong sudah membuat dirinya sendiri menderita dengan berbohongnya. Karena dia sudah tidak selaras dengan alam. Jadi, inilah insentif yang diberikan para filsuf Stoa agar kita mau hidup dalam kejujuran dan menghindari dusta. Bukan dengan ancaman neraka di akhirat, tetapi dengan argumen logis bahwa yang merugi adalah kita sendiri. Dengan meninggalkan keselarasan dengan alam, kita mempersulit diri sendiri memperoleh kebahagiaan, damai, dan ketentraman. Belum lagi resiko ketahuan yang bisa mengancam hubungan antar manusia kita, atau lebih buruk lagi, sampai berujung hukuman pidana. Terkadang, ada orang-orang yang harus dihindari. Sebagian pembaca mungkin masih bersikap skeptis. Oke lah, idealnya memang kita tidak mudah ngambek, sensitif atau terprovokasi oleh orang lain. Fine, gue yang bertanggung jawab atas respons diri kita sendiri. Setuju kalau kita seharusnya menjaga kerukunan dengan sesama. Akan tetapi, kenyataannya memang ada aja orang di dunia ini yang sangat-sangat bikin gue naik darah terus. Gimana dong? Pertemanan palsu adalah yang terburuk. Hindari sebisa mungkin. Jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik, itu akan tampak di matamu. Tidak mungkin disalahartikan. Marcus Aurelius Meditation. Bahkan seorang Marcus Aurelius pun berkata pada akhirnya memang ada orang-orang tertentu yang harus dihindari. Pertemanan palsu adalah yang terburuk. Hindari sebisa mungkin. Jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik, itu akan tampak di matamu. Tidak mungkin disalahartikan. Marcus Aurelius Meditation. Rupanya masalah teman palsu ini sama seperti ketimun pahit. Sudah ada selama ribuan tahun. Dan ini adalah salah satu contoh tipe manusia yang terburuk dan harus dihindari sebisa mungkin. Saya bisa mengerti mengapa Marcus Aurelius secara eksplisit membahas teman palsu, lebih dari sekadar orang-orang yang menyebalkan, tidak tahu aturan, tidak sopan, dan lain-lain. Teman palsu bisa mencelakakan kita karena kewaspadaan kita terkelabui. Jika kita harus berurusan dengan orang yang baru kita kenal, atau memang musuh kita, otomatis kita bersikap waspada. Namun, dengan mereka yang berstatus teman, kita seringkali tidak kritis atau membutakan diri kepada fakta bahwa dia sebenarnya tidak tulus, atau hanya berteman dengan kita untuk harta kita, atau sesungguhnya ingin mencelakai kita.
Kesialan terburuk yang bisa menimpa seseorang yang kebanyakan duit adalah dia mengira orang-orang adalah temannya. Padahal sebaliknya tidak demikian. Seneca Letters. Selain teman palsu, mungkin ada orang-orang yang kehadirannya toksik atau merusak mental kita. Mungkin dia membawa pengaruh yang buruk, kata-katanya selalu menjatuhkan, tidak mau kalah, atau terang-terangan selalu ingin menyakiti kita. Usaha untuk memperbaiki atau instruct sudah dilakukan dan dia tidak mau berubah. Opsi menoleransi pun dirasa sangat sulit karena kehadirannya sangat membawa aura negatif. Apa yang harus dilakukan? Ingat quote Marcus Aurelius, kalau ketimun pahit dibuang saja? Saya rasa ini berlaku juga dengan hubungan sosial. Pada akhirnya akan selalu ada orang yang negatif, yang tidak mau dikoreksi, atau teman-teman palsu tadi. Ketika sudah tidak mungkin untuk mengoreksi atau menoleransi mereka, jalan terakhir adalah menghindari orang-orang tertentu dalam hidup selalu ada. Ada teman yang korosif, ya nggak usah ditemenin. Ada teman yang kalau ngutang selalu amnesia atau kalau ditagih lebih galak dari yang nagih, ya sudah dihindarin aja. Ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak mengisolasi atau memotong diri kita dari pergaulan. Karena kita masih tetap mempertahankan kehidupan sosial, hanya kualitasnya sajalah yang dijaga. Tentunya stoicisme menganggap ini sebagai langkah terakhir dan tidak bisa dilakukan seenaknya. Dikit-dikit memutus pertemanan, menghindari orang, unfriend, block, dan lain-lain. Karena jika dilakukan terlalu sering, akhirnya kita yang memotong diri dari pohon masyarakat yang lebih besar. Seneca juga menuliskan mengenai pentingnya berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus ekstra hati-hati dalam memilih orang dan memutuskan apakah mereka layak untuk berbagi waktu hidup dengan kita. Tidak ada yang lebih menggembirakan dari persahabatan yang akrab dan setia. Sungguh sebuah berkah untuk memiliki mereka yang siap dan mau menerima segala rahasia kita dengan aman. Bercakap-cakap dengan mereka menyejukkan kecemasan kita. Nasihat mereka membantu kita menetapkan pilihan. Keceriaan mereka mencairkan kesedihan kita. Bahkan, sekedar kemunculan mereka sudah membuat kita senang. Pilihlah teman yang tidak bercacat moral, seperti kita tidak ingin bercampur dengan orang-orang sakit agar tidak tertular. Khususnya hindari mereka yang selalu murung dan meratap, dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Sesungguhnya teman yang selalu merasa kesal dan menggerutu adalah musuh bagi kedamaian jiwa kita. On tranquility of mind. Berteman kok milih-milih? Ya memang, bukan memilih-milih atas dasar suku, agama, atau ras, atau memilih karena siapa bapaknya dan di mana rumahnya, tetapi memilih teman berdasarkan karakter mereka. Karena karakter yang buruk sesungguhnya bisa menjangkit orang lain, bagaikan penyakit menular. Beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menuliskan catatan untuk dirinya sendiri. Bagaimana berurusan dengan orang-orang lain diambil dari Meditations. Menyadari bahwa orang lain didorong oleh apa yang mereka percayai dan bahwa mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Jika yang mereka lakukan benar, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Jika apa yang mereka lakukan adalah keliru atau menyadari bahwa mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi lebih karena ketidaktahuan atau ignorance, tidak ada orang yang senang disebut tidak adil, sombong, atau serakah. Apapun sebutan yang mengesankan mereka bukan anggota masyarakat yang baik. Ingatlah bahwa kita sendiri melakukan banyak kesalahan. Kita tidak berbeda dari mereka. Bahkan jika kita berhasil menghindari melakukan kesalahan saat ini, kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan di masa depan. Jika kita menganggap orang lain melakukan kesalahan, kita belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu sesuatu kesalahan. Apa yang mereka lakukan seringkali hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harus benar-benar mengerti banyak hal sebelum bisa menghakimi tindakan orang lain. Ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu atau bahkan sekedar merasa kesal, ingatlah bahwa hidup manusia sangatlah singkat dan tidak lama lagi kita semua akan dikuburkan. Bahwa bukan apa yang orang lain lakukan yang mengganggu kita, tetapi persepsi yang salah dari kita sendiri. Buang itu semua. Berhenti beranggapan bahwa ini semua adalah bencana, maka akan lenyaplah amarahmu.
Bagaimana kita bisa melakukan itu dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar terluka. Lebih banyak kerusakan ditimbulkan oleh kemarahan dan kesedihan kita daripada hal-hal yang menyebabkan kemarahan dan kesedihan tersebut. Sesungguhnya, kebaikan atau kindness itu sangatlah kuat asalkan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan. Orang paling jahat pun tidak berdaya jika kita terus memperlakukan dia dengan kebaikan dan dengan lembut memperbaikinya. Biarlah nasihatmu disampaikan dengan lembut tanpa harus menudingkan jari. Lakukan dengan penuh kasih tanpa kebencian di hatimu. Bicaralah dengan tidak menggurui dan ingin dikagumi orang lain. Marcus Aurelius juga menambahkan bahwa murka bukanlah sifat yang terpuji. Kesantunan dan kebaikanlah yang menentukan kemanusiaan seseorang. Sesungguhnya, orang lembutlah yang memiliki kekuatan dan keberanian, bukan si pemarah dan tukang keluh. Sebaliknya, kemarahan pada orang lain adalah sebuah hambatan bagi tugas kita. Kita dilahirkan untuk bekerja sama bagaikan kaki, tangan, dan mata. Bagaikan dua baris gigi atas dan bawah. Untuk menghambat orang lain adalah melanggar alam. Untuk menjadi ramah pada orang lain dan memunggunginya, ini semua adalah hambatan, tulis Marcus Aurelius. Manusia lain, kerja kita. Manusia lain adalah kerja kita. Tugas kita adalah berlaku baik dan hidup berdampingan dengan mereka. Akan tetapi, ketika mereka menjadi halangan dalam kita menjalankan kerja kita, mereka menjadi irrelevan. Bagaikan sinar matahari, angin, dan binatang-binatang. Tidakkah kita mungkin dihambat oleh mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghambat niatan atau watak kita. Marcus Aurelius, Meditation. Berkali-kali Marcus Aurelius, Seneca, dan para filsuf Stoa lainnya memberi penekanan pada hubungan antar manusia. Bahkan, di kutipan di atas dikatakan, hubungan kita dengan manusia lain sebagai salah satu kerja kita. Kewajiban kita adalah terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada orang lain dan bisa hidup rukun di sisi mereka. Minimal bisa menerima atau menoleransi keberadaan mereka. Ini menjadi default setting atau kondisi standar kita. Namun, kita tahu bahwa hidup ini tidak semua manusia memiliki prinsip yang sama dan mereka dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau tidak menghargai upaya kebaikan kita. Marcus Aurelius menasihati agar kita tidak menjadi patah hati dan menyerah. Pernahkah kita dikecewakan sesudah berbuat baik kepada orang lain dan kemudian berkata dalam hati, "Malas banget kapok jadi orang baik. Toh nanti nggak dihargain, nggak diingat, nggak dibales, dan lain-lain." Sound familiar? Saya rasa semua orang pernah merasa seperti ini, termasuk saya. Dan karenanya, Marcus segera melanjutkan untuk tidak memedulikan orang-orang ini. Dianggap angin saja, dan kita tetap melanjutkan berbuat baik pada orang lain. Jangan sampai kita patah arang, apalagi sampai membatalkan niatan dan mengubah watak kita. Pentingnya manajemen waktu di dalam hidup kita. Manusia tidak mengizinkan orang lain merebut properti rumah dan tanah mereka. Jika ada sedikit saja perselisihan mengenai batas tanah, manusia berlomba mengambil batu dan senjata. Akan tetapi, manusia mengizinkan manusia lain mencuri hidup mereka. Kamu tidak akan menemukan orang yang mau membagi-bagikan uangnya begitu saja. Tetapi betapa banyak dari kita yang justru membuang-buang hidup kita sendiri. Manusia pelit soal harta benda mereka, tetapi begitu soal membuang-buang waktu, kita justru boros. Padahal justru disinilah kita harus pelit. Seneca on the Shortness of Life. Kita tidak segan-segan mengangkat senjata jika menyangkut urusan sengketa tanah dan harta. Pertemanan, bahkan tali hubungan saudara atau orang tua anak bisa putus karena perebutan warisan, rumah, perusahaan, dan lain-lain. Kita sangat murka ketika ada yang mencuri harta kita atau tidak mengembalikan utangnya kepada kita. Namun ironisnya, kita justru membuang-buang hal yang lebih bernilai dari semua itu, yaitu waktu yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa memberikan terlalu banyak waktu kita untuk emosi negatif kepada orang lain. Mungkin kita menyimpan dendam bertahun-tahun atas masalah yang sudah lama berlalu. Atau kita menghabiskan berjam-jam menggosipkan orang lain tanpa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Atau kita terus mengomel dan berkeluh kesah mengenai perilaku orang lain kepada kita tanpa kita mencari solusinya.
Atau kita bertahan dalam pertemanan, pacaran, bahkan pernikahan yang toksik atau beracun selama bertahun-tahun yang akhirnya menghancurkan jiwa kita sendiri. Semua ini sama saja seperti menghamburkan waktu kita kepada orang lain, yang mana menurut Seneca ini lebih buruk dari menghamburkan uang. Seneca mengingatkan kita akan pentingnya manajemen waktu, yang lebih penting dari manajemen uang. Mengatur waktu di sini termasuk juga memperhatikan waktu yang kita curahkan kepada orang lain. Jika kita tidak suka uang dan harta kita dicuri atau diambil orang lain, tidakkah kita harus lebih ketat lagi menjaga waktu kita? Apakah kita akan menjalani detik-detik akhir kehidupan kita menyesali mengapa kita menghabiskan banyak waktu untuk orang-orang yang tidak layak menerimanya? Karena uang dan harta benda selalu bisa dicari, tetapi waktu adalah harta yang tanpa ampun terus menghilang dari kehidupan kita, terus mendekatkan diri kita kepada kematian. Kita masuk ke intisari bab 7. Filosofi teras sangat menaruh hubungan pada hubungan antar manusia. Karena para filsuf Stoa percaya bahwa natur manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah dan perkataan orang lain, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Di balik perilaku menyebalkan orang lain, kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, tetapi ketidaktahuan atau ignorance. Orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu atau ignoran justru seharusnya dikasihani dan diajari, bukan dimarahi. Tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu. Kemarahan kita jauh lebih merusak daripada penyebab kemarahan itu sendiri. Selalu ingat kemungkinan bahwa kita salah atau keliru. Kurang kerjaan membuka celah untuk niat jahat. Instruct and endure. Tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung atau menoleransi mereka. Kemarahan sama dengan gila sementara. Kejujuran adalah bagian dari selaras dengan alam. Ketidakjujuran membawa kerugian di saat itu juga. Terkadang memang ada orang-orang yang layak dihindari dalam hidup. Waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik. Nah teman-teman, sampai ketemu di bab 7 part 4 dari 4 part. Bab 7 terakhir ya teman-teman. Jangan lupa klik like dan komen apapun untuk membangun channel ini. Makasih banyak, see you.